easy go. Hai, pada video ini saya akan membahas tentang perkembangan serta pengaplikasian bioteknologi tradisional dan modern. Adapun tujuan daripada video ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mari kita bahas tentang bioteknologi tradisional. Mari kita bahas sedikit tentang perkembangannya. 8000 sebelum Masehi, ditemukan cara seleksi artifisial yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah. 6000 sebelum Masehi, ditemukannya bakteri untuk membantu dalam proses fermentasi pada anggur. Bakteri ini juga digunakan untuk pembuatan bir, roti, dan tape. 4000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa membuat yogurt dan keju dengan asam laktat. Berikut ini adalah daftar bakteri yang digunakan dalam bioteknologi pangan. Neurospora crassa merupakan bakteri yang digunakan untuk pembuatan oncom. Ini adalah pertumbuhan jika dilihat tanpa bantuan mikroskop. Sedangkan ini adalah perkembangbiakan yang terjadi dalam kacang tanah. Jika dilihat lebih detail lagi, berikut adalah proses yang terjadi. Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt, keju, maupun Yakult. Berikut pergerakan yang terjadi di dalam usus jika Lactobacillus bulgaricus dikonsumsi. Saccharomyces cerevisiae merupakan bakteri yang sudah tidak asing lagi, bukan? Bakteri ini digunakan dalam pembuatan bir dan roti. Saccharomyces jika dilihat pada mikroskop. Sedangkan ini adalah sel-sel yang tersusun pada Saccharomyces. Selain itu, pengaplikasian bioteknologi tradisional dapat ditemukan pada pertanian, peternakan, dan medis. Yang kedua, bioteknologi modern. 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin atau antibiotik. Beliau menjadi salah seorang yang memprakarsai dibentuknya bioteknologi modern yang lain. 1944, Oswald Avery menemukan cara untuk membawa informasi genetik dari DNA. 1968, Smith dan Wilcox berhasil menemukan enzim endonuklease restriksi. 1971, Paul Bragg berhasil merekomendasikan DNA secara in vitro. 1977, ditemukannya teknik rekombinasi DNA untuk membuat bakteri. Berikut merupakan beberapa bidang pemanfaatan pada bioteknologi modern. Bidang kesehatan dan medis, yaitu pembuatan vaksin. Bidang pertanian menggunakan cara kultur jaringan untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas. Metode yang lebih detail lagi pada kultur jaringan menggunakan metode hidroponik, yaitu menggunakan media air sebagai tempat pertumbuhannya tanaman. Peternakan menyuntikkan sperma jantan yang baik kualitasnya ke rahim betina untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Rekayasa genetika menghasilkan keturunan yang sama persis baik secara sifat maupun karakteristik. Metode ini dapat digunakan pada hewan atau bahkan pada manusia. Yang lainnya yaitu modifikasi DNA. Cara ini digunakan untuk menghapus gen ataupun merubah karakteristik suatu organisme. Biomediasi atau yang terjadi pada lingkungan, yaitu pengolahan limbah pabrik. Biokimia untuk membantu saintis dalam penelitian mikroba. Terakhir, biometalurgi untuk membantuan dalam pembuatan tembaga.